Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan pertolongan, atas segala hidayah, atas segala kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memberi kesempatan untuk kita untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, tentunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yaitu tentunya untuk kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada diri kita, kepada hamba-hambanya, mengingatkan bahwasannya bekal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu kita menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa adalah kita menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita laksanakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita jauhi semaksimal mungkin. Itulah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita telah meyakini bahwasannya ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengerjakan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam firman-Nya tentang kewajiban salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya tentang perintah salat. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga ibadah salat tersebut. Allah mengatakan hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
jagalah salat-salat fardu dan jagalah salat wusta, yakni salat asar, dan menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang taat. Kemudian di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan saking wajibnya ibadah tersebut, saking urgennya ibadah tersebut, Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu sahabat Nabi terkena sebuah penyakit. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang shalah, karena dia telah mengalami penyakit yang namanya bawasir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbin." Ketika engkau tidak mampu salat dengan berdiri, maka salatlah dengan duduk. Ketika engkau tidak mampu salat dengan duduk, maka lakukanlah dengan berbaring. Kemudian ada seorang sahabat pula yang telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengalami kebutaan dan meminta rukhsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebutaan tersebut. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan keadaannya yang tidak bisa melihat untuk mendapatkan rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi mengatakan kepada orang yang buta, "Apakah engkau mendengar panggilan azan?" Maka orang yang buta tersebut mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, aku mendengarnya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, "Datanglah, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala." Saking pentingnya ibadah salat tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat juga salah satu termasuk dari rukun Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Tidak semua ibadah masuk ke dalam rukun Islam, dan ini menandakan bahwasannya keagungan ibadah salat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan perintah salat telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas langit, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Kemudian perintah yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengerjakan salat 50 kali dalam semalam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan melewati langit yang di mana di situ ada Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu?" Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku dan umat-umatku untuk mengajarkan, untuk mengerjakan salat 50 kali dalam semalam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menemui Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam semalam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bentuk bahwasanya dalil ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya langsung pada peristiwa tersebut. Ini menandakan keagungan ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, orang yang telah meninggalkan ibadah salat maka diancam sebagai orang yang telah meninggalkan agama Islam.
Nabi SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari perselisihan para ulama tentang hadis ini, maka bahwasannya Nabi telah memberikan peringatan kepada kita, orang yang meninggalkan salat apapun alasannya, dia telah keluar dari agama Islam. Ketika kita menengok terhadap perselisihan para ulama, maka di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasannya orang yang tidak meyakini akan kewajiban salat maka dia telah keluar dari agama Islam. Akan tetapi ketika ada seseorang yang meninggalkan salat, dia meyakini tentang kewajibannya, akan tetapi dia meninggalkan karena malas, karena dunia yang menyibukkannya, maka para ulama sepakat bahwasanya dia telah melakukan dosa besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ancaman-ancaman yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang telah meninggalkan ibadah tersebut, yaitu ibadah salat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan orang-orang yang meninggalkan salat kelak di akhirat akan dilempari batu sampai kepalanya pecah, dan itu akan terus berulang dilakukan sampai dia benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an, mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang telah meninggalkan salat dia akan diancam dimasukkan ke dalam neraka Sakor, yang mana neraka Sakor adalah neraka yang akan menghanguskan bagi hamba-hamba yang telah meninggalkan ibadah salat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sini yang kami akan sampaikan, yang untuk kami tekankan kepada jamaah sekalian adalah ketika kita sudah melakukan ibadah salat, kita sudah melaksanakan sebaik mungkin salat tersebut, dan kita ketahui bahwasanya ibadah yang paling afdal di sisi Allah adalah salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ayu amalin ahabbu ilallah?" Amalan apa yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada tepat waktunya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dunia sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin kita mengerjakan salat pada waktunya, kita sudah datang ke masjid dengan meninggalkan segala perkara-perkara dunia, akan tetapi ketika kita mengerjakan ibadah salat tersebut dan kita meninggal dunia dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan ibadah tersebut tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kita telah melalaikan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah melakukan ibadah salat, maka perlu kita perhatikan yang terutama adalah masalah niat, karena kita mengetahui di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang 3 golongan yang mana ketika dia di dunia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ibadah-ibadah seperti dia mampu membaca Al-Qur'an, dia mampu berjihad di jalan Allah, dia mampu bersedekah dengan hartanya, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang demikian. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala mengadilinya. Ketika dia melakukan amalan tersebut, ternyata hanya menginginkan pujian dari manusia, menginginkan gelar dari manusia, sehingga golongan tersebut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena niat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak melakukan ibadah salat, maka kita harus memperhatikan niat kita. Untuk apa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita melangkahkan ke dalam masjid? Untuk apa kita melangkah ke masjid? Yaitu tentunya untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam niat kita ketika kita melakukan amal ibadah terbetik menginginkan pujian dari manusia. Ketika mungkin berangkat dari rumah, kita sudah mengingatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita sudah sampai di dalam masjid,
maka banyak godaan-godaan dari syaitan yang terus akan membisiki di telinga kita untuk melakukan riya, melakukan ibadah hanya karena ingin dilihat manusia, dan itu banyak sekali terjadi di kalangan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yang ayat tersebut mungkin sering kita dengar, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang telah mengerjakan salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, di sana ada golongan-golongan yang telah melakukan ibadah salat, akan tetapi ketika dia menjalankan ibadah salat tersebut, dia dicam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka. Karena apa? Karena dia ketika melakukan ibadah salat, dia lalai dengan waktunya, dia lalai dengan niatnya. Ketika dia berniat, dia menginginkan pujian dan gelar dari manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkara niat adalah perkara yang sangat penting. Maka dalam setiap ibadah harus kita menyiapkan niat kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan ibadah salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nabi mengatakan, la salata liman lam yuqim sulbuhu fi ruku'i wa sujudi. Tidak sah salat seseorang di antara kalian sehingga dia menegakkan punggungnya baik pada saat ruku' dan sujud. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda di dalam hadisnya. Nabi mengatakan, man salaita walau mitta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab bahwa dia mengatakan Hudzaifah pernah melihat seseorang lelaki yang salat tanpa menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka dia menegur, engkau belum salat, dan jika engkau mati dalam keadaan seperti ini, maka engkau mati tidak dalam fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya tumakninah dalam ruku dan sujud, dan melalaikannya bisa mengakibatkan batalnya salat. Sebab Hudzaifah berkata, engkau belum salat. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya kepada orang yang buruk dalam salatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla thumma ja'a fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya ada seseorang lelaki yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia mengerjakan ibadah salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia mengerjakan salat dengan terburu-buru, mengerjakan salat dengan tidak tumaninah, tidak memperhatikan rukuknya, tidak memperhatikan sujudnya, maka ketika dia datang kepada Nabi menyalami Nabi, Nabi memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengulangi ibadah salatnya. Irji fa innaka lam tusalli, kembalilah salat, sesungguhnya kamu belum melakukan salat. Kemudian dia mengulangi salatnya, begitu terus sampai 3 kali dengan hal yang sama. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tahu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kumta ila salati fakabbir
ثم اقرأ ما يتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memerintahkan kepada lelaki tersebut yang dia tidak tumaninah dalam solatnya untuk melakukan solat kembali dengan tumakninah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kesalahan yang sering terjadi di dalam solat adalah seseorang mendahului imam. Dan juga terdapat larangan di dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla imam raq'an aw sajidan aw yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin." Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan mengganti kepalanya dengan kepala himar? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini sering kita lihat dan sering terjadi di antara kita. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindarilah kesalahan-kesalahan tersebut. Sayangilah ibadah kalian. Sayangilah ibadah kalian. Jangan sampai ketika kalian sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah tersebut menjadi bumerang bagi kita dan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.